Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita berada di muqaddimah kitab syarah salah satu usul, 3 dasar utama. Namun sebelum kita lanjutkan, kita mendoakan Bapak Ahmad yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Semoga beliau segera dikaruniakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa duduk bersama kita lagi. Demikian juga mudah-mudahan sebagai pembersih dari kesalahan-kesalahan dan dosanya, juga mudah-mudahan sebagai pengangkat derajat beliau. Selanjutnya kata beliau, saya ulang dari perkataan beliau ini, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita muslimin dan muslimat mempelajari 3 masalah dan mengamalkannya. Al-ula, masalah pertama, annallaha khalaqana, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ini sudah dibahas dalil-dalilnya. Selanjutnya kata beliau, warazaqana, dan Allah yang telah memberi rizki kita. Jadi di masalah pertama, Allah yang telah mencipta kita dan telah memberi rizki kepada kita. Adillatu hadhil masalah, dalil-dalil masalah ini, dalil bahwa hanya Allah yang telah memberi rizki kita. Katsiratun, itu banyak dalilnya. Minal kitabi was sunnah wal aqli. Ada 3 yang akan beliau bawa di sini. Dalil bahwa hanya Allah yang memberi rizki kita. Amal kitabu, adapun dalil dari Alkitab, faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ini sifat Allah, bahwa Allah itu maha kuat, bersih dari kelemahan sama sekali. Wa qala ta'ala, ayat kedua, Allah berfirman, kul, katakan Muhammad. Ini disuruh oleh Allah menanyakan kepada manusia, baik mukminnya, muslimnya maupun kafirnya, Yahudi maupun Nasara. Man yarzukukum, siapa yang memberi rizki kalian, minas samawati wal ardi, dari langit maupun bumi. Kulillah, mereka akan menjawab. Artinya di sini menunjukkan bahwa orang kafir pun, Yahudi dan Nasrani, itu meyakini bahwa pemberi rizki itu hanya Allah.
Tidak ada di Nasrani atau Yahudi meyakini bahwa ada pemberi rizki dari selain Allah. Dan ini benar, bahwa keyakinan itu benar, bahwa hanya Allah yang memberi rizki. Memberi rizki ini merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan rububiyah. Rububiyah itu yang mencipta, sudah lewat dalilnya kemarin, yang memiliki dan yang mengurusi, itu rububiyah. Di antara pengurusan Allah pada makhluknya, pada diri kita adalah memberi rizki, yang disebut dengan tauhid rububiyah. Hanya saja keyakinan ini itu belum membedakan antara orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dengan orang yang dimurkai. Karena orang Yahudi, orang Nasrani meyakini hanya Allah yang memberi rizki, yang disebut dengan tauhid rububiyah, tapi tidak mengeluarkan mereka dari kekafirannya dan tidak memasukkan mereka kepada Islam, walaupun mereka mentauhidkan Allah. Karena tauhidnya tauhid rububiyah namanya, meyakini hanya Allah pemberi rizki. Surat Saba ayat 24. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Ini sama dengan ayat di atas tadi, surat As-Saba. Di sini surat Yunus ayat 31. Sama, itu ada penambahan. Katakan Muhammad, siapa yang memberi rizki kalian minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi, amman yamlikus sam'a wal absara, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, waman yahrujul hayya minal mayyiti, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, apa itu contohnya, Amar? Apa? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Contohnya apa? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa? Tanamannya kering, apa jadi hidup gitu ya? Tanah kering dikasih hujan jadi tanah hidup. Contoh lain mungkin, Amar. Apa? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu hanya Allah. Contohnya? Andi, apa Andi? Cabai tadi sudah masuk tanaman. Apa? Masih jenis tanaman. Ayam, tahu ayam? Ya, hewan. Ayam itu dari mana? Dari telur. Telur itu mati. Nah, wa yukhrijul mayyita, jadi yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu hanya Allah. Kalau sampean dipecat telurnya enggak jadi ayam. Ya. Karena tidak ada yang bisa seperti itu kecuali Allah. Wa yukhrijul mayyita, dan mengeluarkan yang mati, wa yukhrijul mayyita, dan mengeluarkan yang mati, minal hayy, dari yang hidup. Apa contohnya, Amar? Ayam tadi pertama. Ini yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa Pak Kahono? Apa Andi? Ya telur lagi. Telur itu kan mati, keluar dari yang hidup. Waman yudabbirul amra, siapakah yang mengurus urusan? Jadi seluruh urusan itu semuanya fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab itu semua Allah, yang mengurus segala urusan itu Allah. Apa yang terjadi di alam ini semua
itu urusan Allah dan Allah yang mengurusnya. Wal ayatu fi hadza katsiratun, ayat yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang memberi rizki, seluruh makhluk ini hanya Allah. Ini penting untuk akidah dasar karena ini merupakan alasan seseorang ketika diperintah untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Kalau ini nggak ngerti nanti dikira yang memberi rizki itu mbah sana, mbah sini, ya. Sehingga ketika ada masalah ingin lancar dagangannya, pergi ke mbah sana, ke mbah sini, ke gunung sana, gunung sini. Itu karena kelemahan di akidah ini. Padahal ini ayat-ayat, ya. Karena mungkin cuma dilewati ayatnya, nggak dibahas, sehingga mereka terluput, salah, nyimpang dalam hidupnya. Itu dari Al-Quran dan masih banyak lagi, kata beliau. Wa amas sunnatu, adapun dalil sunnah tentang bahwa hanya Allah pemberi rizki kita, faminha qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Nabi, fil janin, di dalam janin. Di janin ini 120 hari usia kandungan. Janin dikatakan disebut janin karena nggak nampak, ada di dalam perut. Kalau jimnya di fathah, karena itu janin, itu bayi. Kalau di kasrah jimnya, itu maknanya jin. Kenapa disebut jin? Karena nggak nampak juga. Bayi disebut janin karena juga nggak nampak, ada kesamaan sifat, nggak nampak. Demikian juga kalau ini di dhammah, junna itu namanya tameng. Kenapa disebut jun? Karena melindungi orangnya yang pegang, gak nampak orangnya. Di huruf jimnya namanya musallas, ya. Bisa di dhammah, bisa di fathah, bisa di kasrah, maknanya beda-beda. Rasulullah SAW menjelaskan tentang janin. Ini bab pemberi rizki, ya. Yub'asu ilaihi, diutus oleh Allah kepada janin itu malakun. Malakun ini malaikat apa? Kalau tunggal itu bacanya malakun seperti ini. Kalau dijamak malaikatun. Kalau bahasa Indonesia tidak ada tunggalnya, malaikat semua, ya. Tunggalnya apa? Nah, bahasa Arab ada, lebih kaya, ya. Diutus kepada janin itu malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin, diperintah oleh Allah untuk menulis 4 perkara. Nah, bikut bi rizkihi, yang pertama ditulis rizkinya, disuruh tulis oleh Allah rizkinya. Dan rizkinya itu akan datang sebagaimana takdirnya, sebagaimana catatannya. Hari ini zaman makan pisang sama telo, minum teh, itu sudah ditulis. Sebelum, kapan ditulisnya? Masih dalam janin dahulu. Kita taunya setelah makan tadi. Nah, kalau sebelumnya itu masih gaib bagi kita, nggak tahu. Tapi sudah ditulis, sudah dijamin. Maka jangan jadi pusing, pikiran sampai stres, mikir rizki, karena rizki itu sudah dijamin, ya. Sekolah sini sampai S berapa, menghabiskan usia, menghabiskan biaya untuk katanya dalam rangka rizki, sudah dijamin. Nah, masuk sekolah S berapa, kadang rizkinya tidak sesuai dengan sekolahannya. Jalan rizkinya enggak sesuai dengan sekolahnya. Masar dulu sekolah apa? Jurusan apa? Jurusan apa? Iya, lokomotif malah mijeti dele. Oh, ngerakit tempe. Enggak ada itu di sekolahnya. Saya yakin enggak ada di pelajarannya, ya.
wa ajalihi ajalnya, wa amalihi amalnya, wa sakiyin orang ini celaka, am sa'idin atau bahagia, itu sudah ditulis. Rizkinya berapa, orang itu tidak akan mati kecuali sudah habis catatannya. Karena sudah ditulis semua, kalau sudah habis catatannya mati orang itu. Tapi kalau rizkinya masih belum habis, sama tusuk sama tembak, nggak akan mati. Nah, rizkinya masih ada. Nah, demikian juga ajalnya. Kapan ajalnya itu sudah ditulis, tanggalnya, jamnya, sebabnya, tempatnya ditulis. Nah, walaupun sampean kalau takdirnya mati di Kalisat di sini, sampean lagi di Hong Kong misalnya, itu akan pulang ke sini menemui takdirnya. Wa amalihi amalannya, duduk, tidur, taklim dan seterusnya. Wasakiyun celaka atau bahagia itu sudah ditulis. Nah, maka salah orang yang mengatakan bayi lahir mati surga, belum tentu. Kita tidak tahu. Karena catatannya kapan? Sebelum lahir dulu. Masih dalam janin ini, masih ini dari sunnah bahwa rezeki itu sudah dijamin. 4 perkara ini. Amma dalilul akli, adapun dalil yang ketiga bahwa hanya Allah yang memberi rizki, ala annallaha razaqana, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rizki kita. Di antaranya diajarkan oleh Allah cara bikin tempe. Nah itu loh, sekolah berapa tahun, biaya berapa, itu nggak pernah diajari ngajar tempe di sekolahan sampai lulus. Siapa yang ngajar? Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yahdi ila masalihi dunyakum, Allah yang memberi hidayah kepada kemaslahatan agamanya, kemaslahatan dunianya. Nah, sebagaimana Allah mengajari Nabi Daud bikin baju besi. Dan itu nggak bisa, Pak Kahono nggak bisa bikin tempe. Iya Pak Kahono ya. Nah, Pak Kahono bisanya apa? Apa kerjanya? Oh, ya beda-beda. Wali annana la naisu, karena kita ini kalau secara akal ya, bahwa Allah yang memberi rizki kita, karena kita ini tidak bisa hidup illa ala ta'amin wa syarabin, kecuali harus makan dan minum. Allah menakdirkan kita itu terikat, tergantung dengan makan dan minum. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, sehingga tidak ada usus, nggak ada lambung, nggak pernah sakit perut, itu nggak pernah malaikat. Nah, karena tidak makan dan tidak minum. Tapi kuat. Malaikat itu kuat-kuat, diberi oleh Allah kekuatan. Lebih kuat mana? Jin sama malaikat? Nasrul, Mas Yudi, lebih kuat mana? Jin itu kekuatannya bisa manggul saudaranya, dipanggul ini sampai ke langit untuk mencuri berita. Sampai manggul Pak Mas Har aja tidak akan kuat. Itu manggul saudaranya sampai ke langit. Kok saking kuatnya. Di antaranya Ifrit pernah nantang Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa mindah istananya Ratu Bilqis gini? Saya, kata Ifrit. Akan saya pindah sebelum sampean bangun dari tempat duduknya. Nah, pertanyaannya belum dijawab. Siapa Masjid? Malaikat, mana dalilnya? Malaikat lebih kuat. Yang mindah istananya itu malaikat. Nah, gitu loh. Yang mindah istananya Ifrit itu malaikat atas doa seorang yang memang makbul doanya, yang lagi duduk di majelis bersama Nabi Sulaiman. Nah,
Karena manusia ini dicipta oleh Allah dalam keadaan terikat dan tergantung dengan makanan dan minum. Wat ta'amu wasyarabu khalaqahullahu azza wa jal. Makanan dan minuman sudah Allah ciptakan. Nah, tinggal kita makan dan minum. Bahkan Allah menurunkan aturan makannya. Aturan makannya kata Allah, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih. Karena kalau berlebih nanti menjadi tumpukan penyakit di dalam badannya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah membawakan riwayat-riwayat di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membahas tafsir hadis, bahwa penyebab kebanyakan manusia mati itu karena makan, karena makanan, karena manusia keluar dari cara makan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Lebih itu kalau kalian makan itu ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan porsi makannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baik itu sekedar menegakkan punggung. Itu porsi terbaik. Kalau memang lagi sangat tinggi nafsu makannya, kata Rasul, sepertiga diisi makanan, sepertiga minuman, sepertiganya untuk nafas. Nah, kalau ngikuti resep Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang Amerika meneliti hadis ini, masuk Islam karena keajaiban hadis ini. Dibawakan oleh Al-Imam Ibn Rajab di kitabnya, diterangkan tentang dokter yang masuk Islam karena baca hadis tadi. Dan tidak makan sebelum tidak makan kecuali kalau sudah lapar, itu maksudnya jangan kamu numpuk kerjaan. Jangan kamu numpuk makanan pada makanan, belum selesai dicerna sudah kamu kirim lagi. Nah, sebelum selesai dikerjakan sudah kamu kasih tugas lagi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kamu saja diberi kerjaan, belum selesai kerjaan sudah dikirim lagi, kamu akan jengkel. Nah, dan beliau bawakan riwayat di situ Al-Imam Ibn Rajab, kalau kamu tanya ahli kubur penyebab kematiannya adalah jawabannya itu at-tuhum. Nah, jadi mengikuti bimbingan syar'i di dalam cara makan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, afara'aitum ma tahrusun. Siapa yang telah apakah kalian melihat siapa yang bercocok tanam apa yang kalian tanam, pertanian ya. Antum, apakah kalian tazra'una yang bertani, am nahnu zari'un, kata, ataukah kami yang bertanam, bercocok tanam. Nah, kalau kita sebenarnya ya dikatakan bercocok tanam, tapi hakikatnya yang menjadikan tanaman itu tumbuh, kita kan cuma bisa bolongi tanah itu, kemudian ditaruh situ aja, sudah tawakal pulang, nunggu apa itu? Perbuatan Allah. Nah, maka Allah yang berbuat, yang melakukan, yang mengerjakan sampai tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan, itu perbuatan Allah, dan itu tiap hari. Coba ke pasar itu kan setiap hari ada lombok, ada kangkung, ada tomat, tidak pernah berhenti. Padahal itu semua ayat-ayat Allah. Allah menjelaskan dirinya lewat ayat itu, ayat kauni namanya.
Kalau makhluk itu namanya ayat kauni. Ada tomat, ada macam-macam. Belum lagi yang namanya rempah-rempah, ya. Ada kunir, ada jahe, walaupun satu tempat di tanah yang sama iso tidak sama. Ada yang pedes, jahe itu pedes, ada yang kunir, temulawak itu enggak pedes. Itu semua kan ayat-ayat Allah. Artinya kalau kamu lihat itu kangkung, tomat, lombok itu jangan hanya dengan mata telanjang. Di sini sampai Allah tanya, kami yang menanam atau kalian? Suruh lihat perbuatan Allah menumbuhkan sampai berbuah. Disuruh lihat. Nah. Dan nanti kalau kita lihat, kenapa kok tiap hari Allah membuat, menumbuhkan? Di situ diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa itu menunjukkan bahwa sifat rahmahnya Allah, rahmah itu pengasihnya Allah itu mutasil. Apa mutasil itu? Bersambung, nggak pernah berhenti. Artinya kita ini dirahmati terus, dibuatkan terus oleh Allah karena sayangnya. Dan kebanyakan manusia tidak mampu membalas sama sekali perbuatan Allah, kebaikan Allah pada diri kita. Ya, sama sekali manusia itu tidak akan mampu. Apalagi dibalas dengan ibadah kita yang itu merupakan hak Allah, tidak mampu. Atas perbuatan-perbuatan Allah mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya tadi. Ada kan Rasul cerita orang yang terdampar ibadah selama 500 tahun. Ketika meninggal sudah masukkan ke surga karena rahmatku. Komplain orang ini, loh mana pahala ibadah saya selama 500 tahun. Oh ya sudah, coba ditimbang. Setelah ditimbang ternyata tidak mengimbangi satu mata apa satu telinga, saya lupa. Satu mata, nikmat mata satu tok. Dari ibadahnya selama ibadah di tempat yang nggak kayak sekarang, nggak ada HP, nggak ada maksiat, murni untuk ibadah. Nah, maka benar-benar ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah itu tidak bisa menjadi sebab orang itu masuk surga Allah. Kita dimasukkan oleh Allah ke surga, mudah-mudahan semoga Allah memasukkan kita ke surganya itu semata-mata karena rahmat Allah. Karena nilai ibadah kita sama sekali tidak bisa mengimbangi rahmat Allah yang telah Allah karuniakan pada kita selama hidup ini. Nah. Lau nasya'u, kalau kami mau, kata Allah, la ja'alnahu hutoman, kami jadikan itu kering. Nah. Fadzaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Dan kalian inna lamughramun, apa artinya? Bisa dilihat anaknya ke HP-nya. Enggak Pak Hari. Kenapa? Ada kurang terjemah. Apa Andi? Kenapa? Gak bisa. Itu kenapa? Biarin aja.
Ini surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah ayat 63. Saya baca terjemahnya. Afara'aitum ma tahrusun, terangkan kepada kami siapa tentang yang kamu tanam. Terangkan kepada kami tentang apa yang kamu tanam. Bukan ini. Kalau di terjemahnya nanti bisa dilihat. Aantum tazra'un, apakah kalian yang menumbuhkan, am nahnu zari'un, atau kami? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadzaltum tafakkahun. Kalau kami maukan, pasti kami jadikan tanaman atau tumbuhan itu mengering. Nah, fadzaltum tafakkahun, maka kalian akan tercengang, heran. Inna lamughramun, sesungguhnya kami, inna lamughramun, sesungguhnya kami merugi kalau di terjemahnya. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hanya muhramun itu tertinggal. Afara'aitumul ma'a alladzi tasrabun, terangkan kepada kami air yang kamu minum. Nah, Aantum, apakah kalian anzaltumuhu, yang telah menurunkan air. Jadi air itu tempatnya di atas. Allah turunkan berupa hujan. Kemudian Allah dengan hujan itu Allah taruh di bawah tanah atau di dalam tanah berapa meter saja, supaya mudah untuk mengambilnya. Dibuat sumur. Karena kalau taruh di atasnya, di permukaan tanah, orang nggak bisa hidup juga, banjir namanya. Nah, tapi di atas, jadi di atas ini, di atas langit ada, langit itu 7, di atas langit ada air, kemudian ada surga, di atasnya air ada surga, surganya ada 100, kemudian di atas surga yang paling tinggi adalah Firdaus. Dan di atas surga itu ada kursi, kemudian arsy. Afara'ait aantum anzaltumuhu minal muzni, apakah kamu yang menurunkan air itu, atau kami yang menurunkan? Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun, kalau kami mau, kami jadikan air itu semuanya asin, sehingga kamu tidak bisa minumnya. Afala tashkurun, falaula tashkurun, apa kalian tidak bersyukur? Semua tadi kenikmatan-kenikmatan yang ini selalu kita nikmati, air, makanan dan seterusnya. Fa fi hadhil ayati, maka di ayat ini bayanun, ayat ini adalah penjelasan inna rizqona, bahwa rizki kami, ta'aman wa syaraban, apakah itu makanan maupun minuman, min indillah, dari sisi Allah. Nah, ini yang pertama, masalah pertama dari 3 masalah
yaitu bahwa Allah yang telah menciptakan diri kita dan Allah yang telah memberi rizki kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita itu hamalan. Hamalan maksudnya sia-sia, begitu saja. Maksudnya tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Tapi ada suatu maksud besar, ada tujuan besar, ada hikmah. Jangankan manusia ya, selainnya pun makhluk, semua makhluk Allah, tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, tanpa manfaat, tanpa maksud, tanpa hikmah, tanpa keseriusan. Sebagaimana firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah itu yang kemudian sia-sia. Subhanaka, nah, di situ subhanaka itu bentuk pengagungan kepada Allah. Subhana itu tasbih, artinya maha agung Allah yang maha bersih dari segala sifat aib. Bentuk ungkapannya, bentuk ucapannya subhanallah. Ketika kita lihat misalnya meneliti, karena itu bahasanya juga tentang penciptaan langit. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Nah, ketika dipikirkan muncul ucapan kekaguman. Bagaimana ucapan kekagumannya? Subhanallah. Kita tidak bisa apa-apa walaupun cuma bikin lombok misalnya, bikin apalah tomat, tidak akan bisa. Nah, karena tidak bisa, demikian juga kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu sangat kurang, sangat lemah. Maka dilanjutkan dengan doa subhanaka fakina adzabannar, lindungi kami dari api neraka atas kekurangan kita itu. Nah, surat Al-Imran 109 kalau 92. Hadza huwal waqi, inilah yang terjadi. Alladzi tadullu alaihil adillatus sam'iyah wal aqliyah, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'iyah dan aqliyah bahwa Allah menciptakan diri kita ini ada maksud besar, ada tujuan besar. Artinya kita diarahkan di sini, maksudnya beliau mau mengarahkan kita kepada maksud besar kita ini diciptakan. Karena kebanyakan manusia ini pikirannya pendek, tidak sampai kepada maksud besar tadi. Nah, amma sam'iyatu faminha qauluhu ta'ala, dalil sam'iyah. Sam'iyah ini dalil yang bisa didengar, ketika dibaca didengar. Di antaranya firman Allah, afahsibtum, apakah kalian mengira, meyakini, menduga, annama khalaqnakum abasan, bahwa kami menciptakan kamu itu begitu saja, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kamu mengira bahwa kalian tidak kembali kepada kami? Ini kan perkaranya sudah serius, karena setiap kalian akan kembali pada kami. Fata'alallahul malikul haq, maka maha suci Allah yang raja yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Surat Al-Mu'minun 115-116. Ada maksud besar. Nah, kalian akan kembali kepadaku. Beda kalau seperti kucing, ayam. Nah, hewan-hewan tidak ada urusan nanti. Wa qauluhu ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Alam yaku nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dulu itu hanya tetesan, setetes air dari mani yang tumpah. Tsumma kana alaqatan, kemudian setetes air mani
Bahkan di ayat lain dikatakan air mani itu menjijikkan sehingga orang itu banyak tidak suka. Lihat saja tidak suka. Ya, lihat mani, lihat tak itu sudah nggak suka. Summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kemudian kami ciptakan kamu menjadi orang yang sempurna, ganteng, ayu. Kalau sudah ganteng-ganteng orang maunya dekat. Tapi dulu masih zaman mani, masih bentuk mani, tidak ada yang mau lihat. Nah, di situ Allah merubah dari yang hina menjadi yang sempurna, fasawwa, sempurna. Artinya semua itu Allah yang menjadikan kamu itu ganteng-ganteng sempurna. Nanti juga akan dikembalikan oleh Allah kepada yang menjijikkan lagi kalau sudah mati. Mungkin 2 hari saja sudah bau, membusuk. Kalau sudah membusuk siapa? Masih istrinya yang paling sayang, paling kan tidak mau nunggui. Datang ke kuburan paling pulang balik lagi, tidak akan. Walaupun suaminya paling dicintai misalnya. Karena dia sudah kembali jelek lagi. Asalnya dari yang jelek dan menjadi jelek ketika bangkai. Nah, walaupun orang yang ganteng-ganteng pun di perutnya juga bawa perkara yang jelek. Buktinya ketika dikeluarkan tidak mau lihat dia, lirik aja tidak mau. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kemudian Allah jadikan 2 pasangan laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Demikian itu Allah maha kuasa, maha mampu menghidupkan dari yang mati lagi nanti. Ini dalil sam'iyah bahwa kita ini ada dicipta oleh Allah, ada urusan besar, ada perkara serius. Amal aklu adapun dalil secara akal bahwa manusia ini tidak diciptakan begitu saja seperti hewan. Maksudnya apa seperti hewan? Hewan itu pikirannya sebatas nafsu, bagaimana makan, bagaimana minum gitu aja. Batasan pikirannya itu tidak lebih dari perutnya. Nah, kalau manusia pikirannya hanya sebatas perut, isi perut, ya tidak ada bedanya dengan hewan, bahkan lebih jelek. Lebih jelek, kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall. Orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, menjalani perintah-perintah Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih jelek lagi. Maka cuma bedanya kamu manusia itu bisa berdiri, makan dengan tangan, bisa bicara, itu bedanya dengan hewan. Tapi sama pikirannya, sama. Sehingga Ibnu Qayyim punya kitab Hewanun natik, hewan bicara. Hewan bicara itu ya manusia itu. Pikirannya enggak beda dengan hewan. Maksudnya apa? Tidak keluar dari urusan perut. Dalil bahwa manusia ini diciptakan urusan serius secara akal, fali anna wujuda hadhil basyariyah, karena wujudnya manusia ini lituhya summa tatamatta kama tatamatta al-an'am, untuk dihidupkan mereka akan bersenang-senang di muka bumi seperti bersenang-senangnya hewan ternak. Summa tamutu, kemudian mati, ila ghairi bu'sin, kemudian manusia dan hewan itu mati. Bagaimana kalau tanpa dibangkitkan? Wala hisabin, kalau tanpa hisab. Amrun la yaliku bihikmatillah, maka kalau manusia itu tidak dibangkitkan dan tidak dihisab, maka itu perkara yang tidak pantas bagi hikmah Allah. Berarti Allah itu tidak hikmah, sementara Allah itu punya nama Al-Hakim. Allah itu alimun hakim, maha bijaksana. Kalau manusia tidak dibangkitkan, tidak dihisab, berarti tidak mencocoki hikmah.
Artinya tadi manusia ini diciptakan serius, nanti akan dibangkitkan sebagaimana hikmah Allah. Bal huwa abathun mahdun, kalau tidak dibangkitkan dan tidak dihisab itu namanya abas, sia-sia yang murni, sia-sia yang sebenarnya. Wala yumkin, tidak mungkin an yahluqallahu hadhil khaliqah wa yursalu ilaiha rusulu, tidak mungkin Allah ciptakan manusia ini dan diutus kepada manusia ini para rasul. Wa yubihu lana dima'ul mu'aridin, dibolehkan kepada kami, dihalalkan kepada kami darah-darah para penentang Allah, al-mukhalifin yang menyelisihi ar-rusul, menyelisihi rasul, diperangi oleh para rasul. Nah, tsumma takunun natijah la syai'a, kemudian akhirnya tidak ada apa-apa. Kita diperintah untuk berjihad, untuk berperang, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa. Apa kemudian setelah mati tidak ada apa-apa? Wah, itu tidak mencocoki apa? Hikmah. Artinya kita berbuat karena ada tendensi besar yang kita harapkan nanti ketika menghadap Allah. Hadza mustahilun ala hikmatillah, ini adalah mustahil terjadi terhadap hikmah Allah. Artinya hikmah Allah itu menuntut manusia itu ada pertanggungjawaban. Nah, ada balasan. Nah. Nah, insyaallah ini dulu pelajaran kita. Saya ulang bahwa ada 3 masalah yang wajib dipelajari dan diamalkan setiap muslim. Masalah pertama adalah keyakinan bahwa Allah yang telah menciptakan diri kita, Allah yang telah memberi rezeki kita, dan Allah tidak membiarkan kita itu hamalan, walam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita seorang rasul, yang ini insyaallah akan dibahas pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kajian ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalian semoga menghapus kesalahan dan dosa kita, dan kita semakin beriman dan bertakwa kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.